Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras. Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengecam keras pernyataan Israel terhadap personel Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang bertugas menjaga perdamaian di wilayah konflik. Ia lantas memperingatkan militer Israel setelah 2 tentara nasional Indonesia atau TNI menjadi korban serangan. Diketahui insiden ini terjadi di wilayah Naqoura pada Kamis 10 Oktober 2024 pada pukul 5:05 waktu setempat. Dikutip dari Kompas.com, belum diketahui identitas 2 TNI yang terluka. Retno dengan tegas mengutuk tindakan Israel yang menyerang Unifil. Dalam keterangannya, ia memperingatkan militer Israel dan semua pihak yang terlibat dalam penyerangan. Dikatakannya, semua pihak wajib memastikan keselamatan dan keamanan personel PBB. Selain itu, menghormati hak-hak PBB yang tidak dapat diganggu-gugat. Retno mengatakan serangan terhadap personel dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar. Sementara Unifil juga memberikan respon keras. Unifil mengingatkan serangan apapun yang sengaja ditujukan kepada prajurit pasukan perdamaian merupakan pelanggaran terhadap resolusi nomor 1701 Dewan Keamanan PBB. Serangan IDF kepada Unifil. Pada 10 Oktober pukul 5.05 local time telah terjadi serangan langsung terhadap bangunan tower pengamatan OP4 di Green Hill, Naqoura. Nah, saya perhatikan begitu ada serangan, kemudian gak lama kemudian Unifil mengeluarkan rilis tanggal 10 Oktober dan mengatakan, quote, "This morning, 2 peacekeepers were injured after an IDF Merkava tank fired its weapon toward an observation tower at Unifil headquarters in Naqoura, directly hitting it and causing them to fall. The injuries are fortunately this time not serious, but they remain in hospital." Jadi serangan terhadap tower di Naqoura dan ada 2 personel yang terluka, dan kedua penjaga perdamaian tersebut adalah personel dari Indonesia. Nah, begitu mendapatkan informasi tersebut, saya langsung menghubungi Komandan Kontingen Garuda, Kolonel Gofar, guna mendapatkan informasi dan konfirmasi langsung mengenai kondisi 2 peacekeepers Indonesia. Pada saat saya melakukan komunikasi, jadi semalam waktu Vientiane, diperoleh konfirmasi bahwa kedua peacekeepers Indonesia mengalami luka ringan namun masih berada di rumah sakit untuk melakukan observasi. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras. Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Indonesia meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya inviolability atau tidak dapat dilanggarnya wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan. Nah, Unifil juga menyampaikan statement, ini saya quote supaya teman-teman bisa tahu persis nuansnya. Quotation dari Unifil, "We remind the IDF and all actors of their obligation to ensure the safety and security of UN personnel and property and to respect inviolability of UN premises at all time. Unifil peacekeepers are present in South Lebanon to support a return to stability under Security Council mandate. Any deliberate attack on peacekeepers is a grave violation of international humanitarian law and of Security Council Resolution 1701. Jadi posisi Unifil, posisi PBB jelas. Nah, rekan-rekan, semalam saya juga melakukan komunikasi dengan tim kita yang ada di PT RI New York.
Nah, perkembangannya Dewan Keamanan PBB tadi pagi saya kontak Dewatap kita baru saja menyampaikan statement. Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan briefing untuk membahas situasi Timur Tengah pada 10 Oktober sore waktu New York, yang berarti pagi tadi, makanya tadi pagi saya berkontak dengan New York waktu Vientiane. Pertemuan diadakan atas permintaan Perancis karena Perancis adalah pen holder untuk isu Lebanon dan UNIFIL. Untuk mensikapi eskalasi konflik di Lebanon, khususnya serangan Israel atas pasukan perdamaian UNIFIL di wilayah netral Blue Line. Indonesia diundang di dalam briefing tersebut, dan Indonesia sebagai salah satu country Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.